Pak Ibu, saya agak bersyukur karena mengedepankan harus independen dan akhirnya dari TOR kita kira-kira diarahkan kita akan bertanya mengenai hal-hal yang lebih substantif. Indonesia ke depan gimana sih? Bukan sekedar nanya. Biasanya kalau saya diundang nih cuma ditanya survei paling tinggi siapa? Nah, kalau survei paling tinggi, kalau kita jawab nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, pasti ada yang marah Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita akan berbicara sesuai pertanyaan tadi tim. Paling penting buat Bapak Ibu di kiri kanan saya ini adalah kan terlepas siapapun yang menang, kita akan tetap adem-adem aja atau enggak, stabil atau tidak, dan mungkin kalau kita bicara komparasi dibandingkan 2019 seperti apa. Kabar baiknya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kabar baik, biasanya kita punya indikator politik tuh akan stabil atau tidak tuh kita ngelihat angka yang namanya kepuasan publik. Kepuasan publik itu representasi dari psikologi publik yang terekam simple. Selama di atas 60% itu masih ambang yang aman. Cukup puas kalau tingkat kepuasan di atas 60%. Di atas 70% agak bonus. Di bawah 60% itu biasanya ada problem perut. Dan kita tahu konflik itu awalnya dari perut. Jadi kalau kondisi perutnya lagi nggak bagus, gampang tuh dibikin konflik secara horizontal. Dan kalau kita lihat memang biasanya kalau incumbent udah nggak bisa maju kembali, itu kecenderungan kepuasan publiknya anjlok. Biasanya. It happen in US dari 21 presiden yang misalnya berhasil menang di periode kedua, lalu biasanya menjelang masa pensiunnya, itu biasa kepuasan publiknya anjlok. Itu 18 dari 21 itu mengalami seperti itu. Even Obama yang sangat populer. Makanya ada istilah kutukan periode kedua. Pertanyaan di Indonesia terjadi apa enggak? SBY pun mengalami loh. SBY itu maju di putaran pada saat maju di 2009 menang dengan sangat besar satu putaran. Tapi 2 tahun terakhir itu kepuasan publiknya rendah sekali. Karena berakhirnya booming komoditi, problem politik kita tahu Partai Demokrat, lalu kemudian hak angket senturi, mafia pajak, keluarnya Ibu Sri Mulyani dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi pada Jokowi, kabar baik pertama ya, modal psikologi publik untuk kemudian kita menghadapi pemilu sebenarnya jauh lebih baik dibanding zaman SBY. Karena kepuasan publik Pak Jokowi masih above 70%. Artinya tendensi untuk kemudian orang punya problem mendasar, terutama urusan perut, itu tidak terjadi. Dan harusnya konflik horizontal bisa kita lewati, jadi harusnya lebih tenang. Tapinya dulu nih tim. Berhenti di situ 2 detik aja biar kita meresapi dulu good news ya sebelum dibongkar semua. Saya yakin pas ngomong tapi Mbak Koni udah kira-kira tahu apa omongan saya. Tapi jujur ada anomali, kita harus ngomong apa adanya ya. Ada anomali yang kita nggak bisa ukur. Yang tadi kita pikir sudah pasti soft landing karena kepuasan publiknya tinggi. Tapi ketika ada salah satu cawapres maju dan kemudian menimbulkan kontroversi, dalam konteks ini Mas Gibran ya saya harus sebutkan, ada kemudian pertanyaan mengenai apakah pemilu ini akan adem-adem saja, normal-normal saja, atau akan ada yang anomali. Konflik horizontalnya pasti aman secara formula, tapi potensi pertentangan vertikalnya yang akan jadi pertanyaan. Antar elit gitu maksudnya atau? Bukan antar elit, lebih karena kalau vertikal ini orang akan bertanya aparat netral enggak? Birokrat netral atau enggak? Dan itu yang kan sekarang ramai di sosial media. Jadi kita punya kabar baik dan kabar buruk yang moga-moga kadar kabar baiknya akan lebih banyak gitu ya. Dan saya pikir masalah perut dari 200 juta lebih orang ada dalam kondisi cukup baik. Tinggal masalah potensi konflik vertikal yang harusnya kalau presiden punya komitmen untuk netral dalam pemilu 2024, artinya kita akan punya kabar baik baik di level horizontal ataupun vertikal.